Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'du. Kita bertemu lagi di mata pelajaran seni budaya pertemuan kelima ya dalam daring. Oke, materi kali ini yang akan kita pelajari adalah teknik menggambar ragam hias. Sebetulnya kalau kalian lihat di LKS pun sudah ada atau bahkan di buku paket yang perpustakaan pinjamkan. Jadi boleh anak-anak nanti belajar dari sana atau lihat di LKS pun sebetulnya sudah ada. Namun kali ini Ibu akan bahas ulang kembali tentang teknik menggambar ragam hias. Sebetulnya teknik menggambar ragam hias dilihat dari 4 motif yang kemarin kita bahas ya. Motif flora, motif fauna, motif geometris dan juga motif figuratif. Tetap dengan flora fauna ya, hanya saja di sini teknik ragam hias lebih kepada ornamennya ya atau ragam hiasnya sendiri. Begitu ya. Oke. Baik, beberapa aturan yang perlu diperhatikan saat menggambar ragam hias, diantaranya ya, kalau kalian ingin menggambar sebuah ragam hias maka perhatikan baik-baik langkah-langkah yang harus kalian persiapkan. Pertama, perhatikan polanya ya, bentuk ragam hias yang akan digambar ya. Contohnya kemarin Ibu sudah memeriksa beberapa orang siswa yang memang menggambar bunga kemudian daun, itu bagus sekali ya. Itu sudah betul. Namun masih ada yang mencampurkan antara motif hewan dengan motif tumbuhan begitu ya. Itu polanya tolong dibetulkan. Kalau mau geometris, geometris semua. Kalau mau fauna, fauna semua. Kalau mau flora, flora semua. Karena Umi belum menyuruh untuk melakukan pencampuran antara beberapa motif begitu ya. Oke, polanya juga diperhatikan ya. Polanya kalau segitiga ya, segitiga sama sisi berarti harus sama sisi semua ya. Kalau sama kaki berarti harus sama kaki semuanya. Segi empatnya harus satu ukuran semua. Kadangkala anak-anak kemarin juga Ibu lihat ada yang langsung sudah menggunakan spidol. Nah, padahal kalau untuk pemula tidak mengapa jika menggunakan pensil terlebih dahulu, sebab kalau pensil kan mudah untuk dihapus jika salah. Kalau spidol itu malah nantinya coret-coret, orat-oret ya. Ya, kadangkala membentuk sebuah lingkaran pun begitu, itu tidak sesuai ya. Lingkaran 1 dengan lingkaran 2 masih gedean lingkaran 1 misalkan begitu. Nah, itu keseimbangannya, polanya tolong dibetulkan kembali. Ya, kedua, persiapkan alat dan juga media gambar ya. Yang Ibu perintahkan kemarin itu tidak di HPS nak ya, tapi di buku gambar. Kenapa demikian? Karena di akhir pelajaran nanti buku gambarnya kalian kumpulkan ke Ibu. Maka Ibu parap semuanya, Ibu nilai semuanya, dan Ibu cross check periksa ulang ya. Barangkali ada yang nilainya belum kemasukan ke nilai daftar Ibu. Paham ya? 3. Tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Kemudian buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Ini membuat sketsa tidak harus langsung dengan menggunakan spidol atau pensil warna, tapi menggunakan pensil lebih baik ya. Kemudian buat bentuk yang sama ya, bisa dijiplak pada bidang yang lain. Yang contohnya seperti tadi geometris kan gambarnya rata-rata sama antara satu dengan yang lain ya. Contohnya batik, kalau membatik itu biasanya kan gambar-gambarnya sama, jadi dia bisa dijiplak ya pada bidang yang lainnya karena bentuknya itu harus sama begitu. Dan yang terakhir, warnai gambar, karena kalau tidak diwarnai ya bukan ragam hias namanya ya begitu. Kadangkala ornamen ragam hias itu lebih sempurna jika diwarnai. Lanjut. Ini menggambar ragam hias flora. Contohnya ya, langkah-langkah menggambar ragam hias flora adalah sebagai berikut. Pertama, di sini buatlah pola ragam hias yang akan digambar. Polanya seperti ini ya. Nah, jika ingin menggambar daun maka batangnya dulu yang harus kalian gambar. Ya, dan lain sebagainya. Jika ingin menggambar bunga pun
itu sebaiknya kalian gambar dulu pola ragam hiasnya. Misalkan bunga berarti berbentuk bulat-bulat ya, begitu ya. Ya, tergantung bunganya apa yang kalian gambar. Kemudian yang kedua, tetapkan letak objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Misalkan aku mau naruh ini di buku gambar bagian bawah, berarti daerah sini semua. Kemudian yang kedua, aku mau tetapkan objek gambar ini di bagian atas buku gambar. Boleh kalian tetapkan di sini di atas buku gambar. Ya, atau di sampingnya. Jadi sehingga membentuk kotak itu lebih baik, ya. Setelah kalian gambar di sini daun-daunnya sudah berbentuk, ini kan menggunakan pensil dulu ya, tidak langsung menggunakan spidol. Ya, yang ibu bilang tadi, membuat sketsa terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir baru lengkapi gambar dengan pensil warna. Nah, kalau gambarnya sudah sempurna, sudah bagus, tidak ada yang bengkok-bengkok, ini kan sama semua ya. Nah, sudah sempurna, maka kalian boleh diwarnai. Jadi menggambar juga harus ulet, tekun, sabar ya, kuncinya begitu. Jangan ingin cepat-cepat selesai, asal jadi aja Bu, asal bikin aja Bu. Nah, itu ada kata asalnya. Kata asalnya harus dicoret ya, karena menggambar tuh sebagian dari kesabaran juga. Gitu ya, lanjut. Ini dia salah satu contohnya, Ibu akan putarkan ya. Sedikit komentar, ini kenapa menggunakan spidol, karena dia sudah mahir. Begitu. Orang yang mahir berbeda dengan yang sedang belajar, gitu ya. Nah, sebaiknya kalau kita menggunakan pensil terlebih dahulu. Karena kenapa? Kalau ada kesalahan di daerah sini, misalkan kurang bagus nih melengkungnya, kan kita bisa hapus. Itu kecuali kita sudah mahir, boleh langsung menggunakan spidol atau alat yang lainnya juga. Nah ya, itu bagian-bagian bunganya ya. Kalau ragam hias sendiri tidak hanya bunga-bunganya saja yang kemarin sudah ibu jelaskan ya, tapi dia menyerupai ornamen, jadi bisa dibentuk di benda-benda yang lainnya ya. Bisa diukir ini. Gambar seperti ini pun bisa menjadi sebuah ukiran. Kalian sering lihat kan ukiran-ukiran yang berada di lemari, misalkan begitu, lemarinya lemari jati yang bagus, atau di pintu ya, kayu-kayu itu biasanya ada ornamen-ornamen tentang bunga. Nah ya, salah satu syarat menggambar juga itu di dalam buku gambarnya harus penuh ya. Jadi tidak boleh menggambar hanya sebagian buku gambar saja, sisanya kosong. Nah, itu jadi pertanyaan juga ya, jangan seperti itu. Nah, kalau ini tekniknya dia menggambar tidak full. Karena kenapa? Dia menggunakan spidol, sedangkan spidol itu mudah tembus. Jadi dia hanya menggambar sebagian yang kiranya memudahkan saja. Misalkan bagian-bagian kecil maka dia penuhi. Kalau bagian-bagian besar maka dia tarik garis-garis sedikit saja, atau dengan menggunakan teknik arsir begitu. Hanya arsirnya tidak menggunakan pensil tapi menggunakan langsung spidol gitu ya. Oke, dia menggunakan beberapa warna. Nah, bagian-bagian kecilnya baru dia penuhi dengan warna tersebut. Tapi kalau bagian-bagian besarnya dia tidak penuhi. Cantik ya, termasuk daunnya juga. Jadi dia tidak menghijaukan semuanya. Oke, baik, ibu percepat. Kalau untuk backgroundnya sendiri Bu, boleh tidak kita warnai? Boleh. Kan kemarin juga contohnya yang ibu kasih itu backgroundnya full ya, full warna, itu boleh. Kalau ini contohnya menggunakan spidol. Kalau kalian kemarin kan disuruhnya pakai krayon ya. Kalau sekarang mau pakai spidol pun silakan. Kalau dia
belakangnya mungkin tidak di full warna, tapi oleh dia diberikan teknik sedikit pointillis agar memperindah saja. Baik ya. Oke, jadi ya, ini sekilas tentang teknik flora. Lanjut ya. Ini menggambar ragam hias fauna. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menggambar ragam hias fauna sebagai berikut. Ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Ya, sebetulnya ragam hias itu gambar burung biasa tapi berubah menjadi sebuah hiasan begitu. Jadi burungnya nih, jadi dari burung 1, burung 2 sampai dia dikasih warna itu beda sekali ya cantiknya. Nah, jadi ini polos, awalnya polos juga kan dia sudah membentuk warna, tapi karena kita menggambar judulnya ragam hias, jadi kita hiasi lagi ya, baik itu di sayapnya maupun di lehernya ataupun di badannya ya, atau dia sedang bertengger di pohonnya, misalkan pohonnya ada akarnya lagi. Nah, itu boleh karena kita sedang menggambar ragam hias, jadi berbagai hiasan. Jadi burung atau tumbuhan kita hias. Nah, gitu ya. Ini contohnya menggambar fauna. Menggambar faunanya kalau nggak salah ini ke ikan. Kalau dia sudah mahir ya, jadi tidak usah menggunakan pensil lagi, dia langsung menggunakan spidol gitu. Oke, percepat ya. Sorry. Sebetulnya kalau untuk gambar ikan itu cukup begini ya, tapi karena kita judulnya ragam hias, maka kita akan menghias ikan ini sebagus mungkin dengan hiasan-hiasan yang kiranya nanti membentuk suatu ragam, jadi banyak hiasannya. Nah, kan ya, jadi dibentuk lagi seperti itu. Sulit ya menemukan ikan yang seperti ini gitu. Karena ikan sisiknya sudah seperti itu saja. Kalau ragam hias sendiri menghias jadinya ya. Nah, jadi cantik ya. Sirip-siripnya meskipun itu dengan spidol hitam. Untuk sampingnya ini ditebalkan oleh spidol yang ukurannya lebih besar, baru dia warna, baru dikasih warna. Ya, baik, itu cukup. Kemudian menggambar ragam hias geometris. Geometris di sini membuat ukuran pola bidang gambar geometrisnya. Ini contohnya seperti dasi ya. Nah, tapi ini gambar dasarnya sebetulnya segitiga. Di sini segitiga sama sisi. Kemudian sini belah ketupat pun sama sisi. Nah, kalau untuk menggambar ragam geometris ya, perlu anak-anak pahami. Jadi untuk mengcopy antara gambar satu dengan gambar yang lainnya itu jangan lupa ukurannya harus disamakan. Jadi ukuran ini dengan ukuran ini dan ukuran selanjutnya pun harus sama. Kenapa demikian? Karena kalau tidak begitu gambarnya jadi tidak simetris ya. Sama ini juga ukuran satu. Kemudian membuat gambar geometrisnya yang keduanya dia hias
ya, dia hias dengan menambahkan segitiga di dalamnya, kemudian garis lurus di bawahnya. Nah, setelah itu baru dia berikan warna, ya, mewarnai ragam hias geometris. Bisa ya anak-anak ya, mudah ya, insyaallah. Ini contohnya untuk menggambar dia kan sama dari sisi satu dengan sisi dua sama kan sama. Nah, ini juga dia menggunakan ukuran kalau untuk geometris. Nah, bulatnya pun kalau ingin sama, kalian menggunakan cetakan saja lah, mau pakai uang, mau pakai jangkar, yang penting sama saja. Ketika dilihat itu simetris bagus ya. Kalau dia tidak membuat sketsa pensilan, lurus karena dia langsung menggunakan spidol. Ini ya, ini merupakan salah satu motif geometris juga ya, masuk. Jadi beberapa bentuk yang sama itu boleh diceplak asalkan sesuai dengan ukurannya. Nah, ibu kenapa nih yang satu ini 2, yang satu lagi ini tidak terbawa? Karena itu tadi dia kan tidak mengukur antara lebar ke samping satu dengan lebar ke samping yang lainnya, sehingga dia gambarkan ini terlalu ini ukurannya kecil, ini terlalu besar ya gambarnya, sehingga dia tidak cukup untuk menyeimbangkan ya, begitu. Kalau bisa kalian seimbangkan dulu. Kalau untuk geometris memang salah satunya harus menggunakan penggaris gitu ya. Lanjut, terakhir menggambar ragam hias manusia atau figuratif. Kalau ini biasanya gambarnya bebas, tidak terpacu atau tidak terpaku dengan ukuran, hanya gambarnya satu dengan yang lainnya harus sama juga, sama ya. Ini tuh, ini kan sama ya, meskipun gambarnya 3 sama, ini juga sama orang-orang. Namun untuk figuratif rasanya harus lihai dulu ya. Tapi tidak mengapa kalau kalian ingin mencobanya. Baik, ini tugasnya buatlah sebuah gambar yang berbeda dengan minggu yang lalu. Maksudnya bagaimana, Bu? Kalau minggu lalu kalian menggambar tentang flora, berarti minggu sekarang kalian coba untuk menggambar ragam hias fauna, ataupun misalkan figuratif ataupun geometris ya, berbeda dengan minggu lalu. Sesuai teknik yang telah dijelaskan di atas, tekniknya mengikuti keempat tersebut. Boleh pilih salah satu saja, tidak usah keempat-empatnya, satu saja. Inspirasinya boleh melihat gambar atau foto dari internet atau literatur lainnya lah. Kalian mau lihat buku ataupun misalkan, Bu boleh nggak aku meniru yang ada di Google, misalkan buku boleh ya, foto boleh. Lalu gambarlah pada buku gambar. Kalian ingat ya, gambarnya di buku gambar, jangan di kertas HPS, karena HPS itu mudah hilang dan mudah tercecer ya. Nanti ketika pengumpulan kalian alasannya hilang lagi, nggak tahu Bu nyimpannya di mana. Nah, itu harus tanggung jawab juga ya. Jadi gambarnya di buku gambar kalian ya, menggunakan boleh sekarang mau spidol ataupun krayon, silahkan ya. Untuk tata cara ukurannya seperti biasa, tolong garis tepi dulu 1 cm ya di buku gambar kalian. Paham ya? Baik, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Untuk minggu depan insya Allah latihan ulangan menggambar ya. Ini dikumpulkannya minggu depan saja ya. Atau misalkan nanti tiba-tiba 4 hari atau 5 hari jangka waktunya, biasanya tidak langsung Ibu kirimkan linknya hari ini, karena minggu depan juga kalian latihan ulangan menggambar ragam hias. Kalau tidak ada tentang menggambarnya, paling materinya saja, tapi ini disertai juga ya, begitu.
Jadi linknya ibu tunggu 5 hari sampai 4 hari atau bahkan pertemuan selanjutnya. Oke, paham tuh? Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.